Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, channel yang membahas tentang ekonomi, sejarah, teknologi, AI yang berhubungan dengan ilmu dan bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian. Mungkin mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Karena ekonomi adalah cara bagaimana kita mengelola keuangan kita atau kehidupan kita supaya menjadi lebih baik dan juga lebih bijak dalam memilih sesuatu. Karena ekonomi itu mengelola sumber daya yang terbatas demi suatu tujuan. Sumber daya itu terbagi dua, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu apa yang berasal dari bumi ini, seperti tumbuhan, tanaman, besi atau kayu, pokoknya yang berasal dari bumi. Dan sumber daya manusia itu ya jelas manusia, seperti waktu, uang yang kita ciptakan untuk bertukar, dan juga waktu ya, suatu yang paling mahal, paling berharga, tapi juga paling sering diabaikan. Dalam ekonomi ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu scarcity kelangkaan, choice pilihan, kebutuhan, keinginan. Yang penting adalah antara masalah kelangkaan dan pilihan. Mengapa itu penting? Manusia itu adalah makhluk sosial. Kelangkaan terjadi karena barangnya terbatas tapi banyak yang menginginkannya. Pilihan terjadi karena pilihan ya kita manusia. Kita harus memilih antara yang baik dan buruk dan juga antara yang baik dan juga yang lebih baik. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini memilih apakah kita ingin menderita lebih lama atau menderita lebih sebentar. Sedangkan ekonomi adalah bagaimana kita memilih apa yang penting dan juga tidak penting. Mana yang hanya penting dan juga mana yang lebih penting. Contohnya pilihan ini adalah dari kebutuhan dan keinginan. Contoh sederhana yaitu kita makan di warteg adalah kebutuhan, sedangkan makan di restoran mewah keinginan. Kebutuhan ini wajib kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita akan menderita. Keinginan ini tidak wajib, hanya membuat kita nyaman saja. Zaman sekarang ini karena media sosial yang kita lihat dan video-video kemewahan yang kita tonton, mungkin juga karena FOMO, seperti boneka Labubu dulu. Pokoknya keinginan itu harus kita hindari kalau kita belum mempunyai sumber daya yang banyak atau uang yang limpah. Cukup penuhi kebutuhan dulu terlebih dahulu. Bukannya tidak boleh memenuhi keinginan, tapi jangan terlalu sering. Memenuhi keinginan itu harus benar-benar perlu. Dan juga saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ekonomi, yaitu kuno, abad pertengahan, merkantilisme, ekonomi klasik, marxisme, Keynesian. Zaman kuno ini kita hanya masih mengenal barter dan juga seperti berburu, bertanam-tanaman, masuk ke abad pertengahan. Di abad pertengahan ini muncul feodal. Kekuasaan itu sangat berpusat pada raja, bangsawan, kesatria, dan rakyat biasa, mungkin budak, karena timpangnya kesenjangan sosial pada saat itu. Di abad pertengahan ini karena terlalu tersentral sehingga terjadi kekacauan, yaitu wabah Black Death pada abad ke-14, wabah Black Death yang memusnahkan sepertiga populasi di benua Eropa. Sehingga mulailah ke era merkantilisme. Di era merkantilisme ini berbondong-bondong untuk mengekspor barang untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk menguasai emas dan perak, untuk memperkaya mereka sendiri. Di ekonomi klasik inilah mulai terjadi perubahan yang sangat besar. Di ekonomi klasik ini yang dicetuskan oleh Adam Smith yang ingin membuat ekonomi itu tidak terlalu tersentral. Karena pada saat abad pertengahan dan merkantilisme ini, kesenjangan sosialnya itu sangat terasa antara miskin dan kaya. Tidak ada menengah, antara superior dan juga inferior. Kesenjangan itu sangat hebat. Yang inferior itu dihabis-habiskan sama yang superiornya. Sehingga di ekonomi klasik ini, ekonomi itu dijalankan bukan sentral, tapi biarkan pasar yang berjalan sendiri supaya ekonominya menjadi lebih baik dan tidak terlalu dikuasai oleh suatu institusi. Walaupun begitu masih terdapat kekurangan, yaitu ya orang-orang yang di pasar itu seperti ini akan ada yang sangat kaya dan juga biasa saja, sehingga tercipta juga ketimpangan. Walaupun Adam Smith bilang akan ada the invisible hand yang akan membantu rakyat kecil dari orang yang sedikit besar ini, dan juga pemerintahan hanya memiliki sedikit kekuasaan pada pasar. Ada yang menentangnya, yaitu Marxisme. Marxisme ini bisa dibilang seperti komunis. Marxisme ini sangat menentang ekonomi klasik atau kapitalisme, karena yang di bawah itu tidak digaji dengan layak, dan juga yang kaya itu akan sangat kaya, dan juga yang miskin itu ya miskin, sehingga marxisme ini membuatnya itu semuanya setara. Sebenarnya dua-duanya ini baik, ekonomi klasik dan marxisme ini dua-duanya baik, dan tidak baik itu ini karena masih belum jelas. Walaupun ini akan ada yang sangat diuntungkan dan yang sangat dirugikan, karena dua-duanya ini masih belum terlalu bagus, sehingga cipta yang baru yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Keynes mengatakan mengambil sisi yang baik dari keduanya, yaitu hubungan antara pasar dan juga hubungan antara orang itu harus ada pengendalinya, yaitu
Pemerintahan. Pemerintahan ini diharuskan untuk membuat sebuah kebijakan yang akan menguntungkan segalanya. Dan itulah ekonomi yang digunakan oleh hampir seluruh dunia pada saat ini, yaitu Keynesian. Dan juga tidak ada segelintir orang yang mengendalikan sepenuhnya, harus ada tangan ketiga, yaitu pemerintahan. Seharusnya pemerintah itu membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan yang jelas untuk menentukan semuanya. Kalau mulai ada yang dirugikan, mungkin ada perubahan kebijakan yang harus dilakukan. Dan juga sekali lagi saya ingatkan, yaitu ekonomi adalah cara kita untuk memilih. Bagaimana kita memilih ini, apakah akan menjadi baik atau buruk ke depannya. Kita harus berpikir.